Selamat jumpa kembali, semoga semua keluarga sehat walafiat. Video kali ini berbagi pengalaman, yaitu tendangan dengan menggunakan tendangan samping, lebih fokus pada gaya lentingan lutut. Selamat. Berdiri santai di depan samsa, kemudian angkat kaki kanan kalau seandainya kanan yang akan kita gunakan untuk melatih tendangan samping ke arah samsa, dengan catatan kaki kiri yang bertumpu ke tanah tidak boleh goyah. Nah, untuk melakukan awal latihan, angkat kaki kanan di atas pusar, kemudian lentingkan siku lutut ke arah samsa, dan sebelum itu dicoba kembali ketika gerakan habis mengangkat lutut dan dilentikkan ke arah samsa tidak goyah. Kita coba melakukan tendangan pertama dan seterusnya sampai merasa nyaman dan tidak goyah setelah menyentuh badan samsa, dan cepat tarik kemudian kembali ke posisi awal. Demikian tutorial yang sangat singkat dan simpel untuk melakukan tendangan samping dengan fokus pada lentingan lutut. Secara teori, angkat kaki kanan di atas pusar, kemudian lakukan lentingan dengan menggunakan lentingan siku lutut. Namun untuk melakukan tendangan, kita angkat dari atas tanah dan langsung kita gayung dengan menggunakan lentingan lutut. Artinya tidak ada jeda untuk berhenti di atas pusar. Secara teorinya angkat di atas pusar kemudian langsung lentingan. Poinnya mengangkat lutut di atas pusar adalah agar mendapatkan posisi jarak lentingan dari atas pusar ke arah sasaran, terutama ke badan samsa. Yang perlu dilatih pada gerakan ini, pengangkatan kaki. Di saat mengangkat kaki kanan, kaki kiri lurus di bawah tanah, tidak boleh goyah. Dan yang paling penting, setelah kaki kanan menyentuh badan samsa, kita cepat tarik dan posisi tidak boleh goyah juga. Posisi badan di saat melakukan tendangan juga sangat penting. Jangan terlalu condong ke depan ataupun condong ke belakang. Jadi silahkan untuk mengukur kemiringan posisi tubuh ataupun badan, ya tidak menjadi suatu hambatan di saat kaki dengan lentingan lutut. Posisi badan di saat melakukan tendangan ke badan samsa sangat memegang peran juga. Artinya posisi tidak boleh terlalu condong ke depan ataupun ke belakang. Ketika terlalu condong ke depan, hambatan ketika mengangkat lutut dan melentingkan siku kaki ke badan samsa akan jadi terhambat. Demikian pun sebaliknya, kalau terlalu condong ke belakang, tarikan ketika kita melakukan tendangan ke badan samsa akan lebih banyak berat badan tertarik ke belakang. Dengan demikian kesimpulannya, silahkan untuk mengukur posisi badan tidak terlalu condong ke depan ataupun condong ke belakang, sehingga kita santai dalam melakukan gerakan tendangan, terutama di saat mengangkat lutut dan melentingkan kaki ke badan samsa. Posisi badan di saat melakukan tendangan ke badan samsa sangat memegang peran juga. Artinya posisi tidak boleh terlalu condong ke depan ataupun ke belakang. Ketika terlalu condong ke depan, hambatan ketika mengangkat lutut dan melentingkan siku kaki ke badan samsa akan jadi terhambat. Demikian pun sebaliknya, kalau terlalu condong ke belakang, tarikan ketika kita melakukan tendangan ke badan samsa akan lebih banyak berat badan tertarik ke belakang.
Dengan demikian kesimpulannya, ini memang sengaja saya ciptakan isian samsak seperti agar kita lebih memotivasi diri. Nah teman-teman kerabat semua, ini saya akan coba. Ini beberapa video gerak-gerakan ini telah saya bagi pada channel YouTube ini, yaitu teknik menendang dengan jarak dekat, termasuk juga beberapa cara menggunakan media samsak yang berayun agar lebih menyenangi atau lebih bertahan menggunakan samsak di saat berolahraga. Nah, video ini saya ambil sebelum pengambilan gambar hari ini untuk memenuhi waktu agar tidak terlalu pendek. Nah, saya biasa menggunakan samsak sekitar, kalau paling cepat saya gunakan 5 menit ataupun 10 menit. Namun pada saat penggunaan samsak yang maksimal ya paling 15 ataupun 20 menit, untuk kondisi tubuh saya sudah cukup mengeluarkan keringat. Walaupun usia apa yang saya katakan tadi sudah 58 tahun, sebelum menggunakan samsak saya biasa melakukan olahraga ataupun warming up, pemanasan sedikit saja. Nah samsak ini bisa dimulai dari gerak-gerakan awal, yaitu dengan gerakan pelan dengan teknik memukul tangan kiri ataupun kanan. Apa yang saya katakan sebelumnya, video-video saya sepenuhnya lebih banyak saya memposting video-video penggunaan media samsak yang tujuannya untuk berbagi pengalaman ketika melakukan olahraga menggunakan media samsak. Semakin banyak kita mempunyai cara atau pola terhadap penggunaan media samsak, itu akan semakin bagus. Sebab saya katakan juga, samsak tidak mesti setiap pelatihan digunakan dengan powerful ataupun pukulan serta tendangan yang keras. Nah, ini beberapa cara dengan santai kita berolahraga. Awalnya lakukan gerak-gerakan ringan, baik cara memukul atau menendang, ditambah sedikit gerakan loncat. Secara otomatis pada teknik pelatihan seperti ini kita akan termotivasi ya, dari gerakan pelan, melakukan pukulan, sehingga karena tangan yang melakukan gerakan seolah-olah dari bagian tubuh kita atau organ tubuh kita akan ingin melakukan satu bagian gerakan, yaitu berupa kaki. Lakukanlah gerakan pelan-pelan, lakukan gerakan kecil-kecil sebelum suasana tubuh kita menjadi panas, dapat kita lakukan gerak-gerakan yang sedikit alot. Nah, dengan cara demikian, yang paling penting lagi, kalau tidak atau berprofesi sebagai atlet di usia-usia lanjut sekarang ini, ya kita bisa gunakan samsak seperti bermain. Teman-teman, ini adalah teknik yang saya berbagi menggunakan gerakan, yaitu dengan lentingan lutut. Perhatikan di saat pengangkatan kaki kanan menggunakan lutut, tumpuan kaki yang masih ke tanah itu mesti harus lurus. Kalaupun kita gunakan gerakan dengan tendangan dari arah samping ke badan samsak disusul dengan pukulan, setiap kaki yang berada atau bertumpu di tanah itu dia mesti lurus. Sebab kalau tidak lurus, gerakan dan juga posisi di saat kita melakukan gerakan pinggul, termasuk juga pukulan dan tendangan, itu akan menjadi goyah. Sebab pancar sangat penting sekali, dia akan tertumpu dari tubuh kita. Nah, teknik selanjutnya menggunakan gerakan lurus ke depan. Kaki yang di bawah itu lurus, angkatlah lutut di atas pusar, dan selanjutnya lakukan gerakan lentingan ke arah depan dengan menggunakan tapak kaki. Sebab ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika melakukan gerakan tendangan lurus ke depan, supaya tidak jari ataupun jari-jari kaki kita tersentuh pada badan samsak. Maka untuk itu diperlukan gerakan yang pelan dulu menggunakan tapak kaki, dan selanjutnya ditambahkan dorongan, sehingga dengan demikian pada akhirnya ketika samsak datang ke posisi kita,
itu akan menjadi organ tubuh yang kita gunakan untuk melakukan gerakan tendangan ke depan aman. Bisa diperhatikan baru bergerak sekian menit saja itu otomatis tubuh sudah akan mulai berkeringat. Nah, sekarang teknik yang lainnya menggunakan punggung tangan. Teman-teman bisa perhatikan, jadi semua gerakan itu dibantu oleh gerakan pinggul, pinggang, bahu, lengan. Kebersamaan dari gerakan tersebut akan menciptakan suatu pola gerakan atau porsi serta sikap saat tersentuh kepada badan samsa akan menjadi elastis atau enak. Gerakan sekarang ini adalah gerakan memutar. Kita gunakan punggung kiri dengan tangan kiri dan selanjutnya balikkan posisi tubuh, akhirnya menggunakan punggung kanan. Ditambah juga bisa selanjutnya kalau samsa masih ada ukuran jarak, ketika dia datang lakukan dengan gerakan tendangan secara kecil-kecilan. Nah, untuk menambah kecepatan atau sejauh mana yang gerakan tersebut kita inginkan, apakah dengan gerakan cepat ataupun gerakan pelan, tergantung jadi situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan. Kalau kita inginkan gerakannya agak cepat, ya sudah tinggal menambahkan speed ataupun power di saat melakukan gerakan memukul ataupun tendangan. Akan tetapi yang paling penting, karena samsak ini dia akan bergerak, saya katakan dia bergerak menuju ke arah kita, termasuk juga dia akan bergerak menjauh dari posisi kita saat melakukan tendangan. Ini adalah teknik mendekati samsak di saat telah berposisi pada sejajar atau tegak lurus dari sumbunya. Gerak-gerakan yang saya lakukan ini merupakan gerakan hadangan saat menggunakan media samsak berayun datang ke arah kita. Lakukanlah gerakan dengan seketika atau spontanitas melakukan tendangan, melempar kaki ke badan samsak agar tidak tersentuh oleh kedatangan samsak tersebut. Dan jelas saja diperlukan suatu insting atau feeling ketika kita melontarkan kaki baik kanan ataupun kiri. Nah, sekarang saya peragakan dengan gerakan kaki kanan. Nah, pada umumnya setiap orang melakukan gerakan baik tangan kanan dan kaki kanan itu akan sedikit berbeda ketika melakukan gerakan dengan tangan kiri ataupun kaki kiri. Nah, teruslah lakukan untuk mendapatkan gerakan yang maksimal saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak berayun. Nah, teman-teman kerabat semua, ini apa saya katakan tadi cukup lumayan agak cepat tubuh berkeringat, sebab penggunaan media samsak otomatis otot-otot yang berada pada organ tangan termasuk juga kaki, pinggang, pinggul, bahu, leher dia akan terus bergerak, berinteraksi terus menerus sambil mengatur napas. Akhirnya suhu tubuh akan menjadi panas. Dengan panasnya suhu tubuh akan mengeluarkan keringat. Ini adalah teknik menghadang ketika samsak datang ke darah kita. Lebih bagus gunakan tangan yang terkepal, jangan menggunakan tangan terbuka di saat menghadang daripada kedatangan samsak, sebab tanpa kita sadari mungkin konsentrasi kita agak jauh, pada akhirnya bisa berbahaya karena sentuhan. Nah, teknik selanjutnya adalah teknik sedikit loncatan ketika melakukan gerakan kedatangan dari samsak yang berayun ke darah kita. Dengan melakukan tendangan juga sama, tendangan lurus ke depan, akan tetapi perhatikan kaki yang bertumpu di tanah ketika itu yang membuat gerakan cepat ke arah depan dengan menambahkan loncatan sedikit saja dari awal tumpuan kaki kita menuju ke depan dengan sekian senti. Dan gerak-gerakan lainnya juga banyak kita dapat lakukan, ciptakan menggunakan media samsak sebagai partnernya. Seperti sekarang ini
melakukan latihan menggunakan tendangan melingkar. Ya, jadi kaki kiri yang ditaruh di depan kita putar, perhatikan ujung kaki kita yang di belakang itu berada lurus di daerah samsak, dan selanjutnya secepat itu kita gerakkan kaki kanan melingkar. Begitu kaki kiri dan akhirnya kaki kanan kita gerakkan. Ini adalah tidak boleh dilupakan. Jadi gerakan daripada pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan gerak, dan juga gerakan daripada kaki yang akan kita gunakan mengeksekusi tendangan ke badan samsak. Memang melakukan gerakan melingkar menggunakan medan samsak yang berayun sedikit agak, artinya sasarannya tidak begitu kita bisa tepat karena arah kita menendang, termasuk juga posisi samsaknya adalah kurang sesuai dia, kecuali menggunakan gerakan lurus ke arah samsak, kita melakukan gerakan melaju baru lebih bagus dia. Gerakan tersebut yang saya peragakan tadi adalah ditambahkan sedikit loncatan untuk mendapatkan maksimal, sehingga tenaga yang kita siapkan untuk mendorong kaki ke badan samsak itu kan lebih bagus. Ini beberapa gerakan baik menggunakan tendangan samping kanan dan kiri, dan selanjutnya juga ditambah dengan gerakan pukulan 1-2. Dengan banyaknya kita mempunyai teori ataupun pola saat menggunakan medan samsak sebagai partnernya, itu otomatis akan mengurangi rasa jenuh ketika berolahraga menggunakan medan samsak. Selanjutnya saya akan coba bawakan, yaitu berbagi pengalaman dengan samsak berayun saudara kita, melakukan tendangan lurus ke arah samping, dari posisinya dari arah samping ke depan, dengan sedikit melakukan loncatan, akan tetapi kaki yang ada di bawah dan juga kaki yang kita gunakan ke arah samsak itu benar-benar menggunakan suatu lentingan dari arah lutut menuju lurus ke samsak. Nah, inilah teman-teman kerabat semua, kalau tepat sasaran mengenai badan samsak, ya karena dia tergantung di porosnya itu adalah seperti pancing, karena goyangannya kita tembakkan sedikit ke atas, pada akhirnya dia akan menjadi jatuh. Namun setiap melakukan tendangan bukan terus-terusan jatuh, bukan. Kalau tidak tepat di saat apa yang saya katakan tadi, melakukan gerakan, lalu saat dilakukan gerakan standar atau sejajar dari arah kaki menuju ke samsak, itu otomatis tidak akan jatuh karena ayunan samsak akan beda. Tetapi kalau kaki kita lontarkan sedikit ke atas, apalagi tepat dan juga didorong oleh kebersamaan daripada gerakan pinggul pinggang menjadi satu kesatuan gerak, akhirnya gerakan tersebut akan tepat mengenai sasaran samsak menuju ke atas, menjadi jatuh. Memang teman-teman kerabat semua, ini saya perlihatkan, jadi cukup lumayan basah, hanya saya ukur waktu baru 10 menitan gerakan, walaupun dengan gerakan yang ringan ataupun tidak menggunakan speed yang cepat, akan tetapi karena terus bereaksi otot-otot kita yang ada di tumit, di kaki, pinggang, pinggul, paha, bahu dan lain sebagainya, hingga menjadi otot-otot kita akan menjadi panas. Nah, sekarang saya lebih banyak lagi saya gabung video-video ini dengan beberapa gerakan, yaitu melatih gerakan memutar ke arah belakang. Di saat samsak datang mendekati kita, secepat itu feeling itu insting kita melakukan putaran kaki, dan selanjutnya kaki yang akan digunakan melakukan tendangan ke badan samsak secepatnya kita putar dengan keyakinan penuh. Di sini memang sering terjadi kadang karena tidak tepat sasaran kita memutar, akhirnya kaki yang dijulurkan ke samsak itu akan tidak tepat sehingga tidak mengenai sasaran. Maka untuk itu diperlukan suatu teknik pelatihan yang berkali-kali. Posisi badan yang di saat saya menjelaskan sekarang ini adalah sangat penting.
Posisi badan tidak boleh terlalu condong ke depan dan juga ke bawah, sebab dia akan mempengaruhi keseimbangan ketika melakukan gerakan tendangan ke badan samsak. Nah, teruslah melakukan pola-pola pelatihan secara kecil-kecilan, sehingga dengan demikian pada akhirnya pinggul, pinggang, dan juga organ-organ yang lainnya menjadi satu kesatuan gerak. Dengan demikian gerakan apa yang kita inginkan saat melakukan olahraga menggunakan medan samsak paling tidak lambat laun akan kita dapati. Nah, teman-teman kerabat semua, dengan jatuhnya samsak kembali kita harus memang memerlukan suatu proses atau waktu, baik itu tenaga dan juga waktu latihan kita tersita. Akan tetapi ini menjadi suatu motivasi. Nah, sekarang gerakan selanjutnya berupa gerakan yang saya jelaskan tadi, akan tetapi kita tambahkan setelah menghadang kedatangan samsak ke daerah kita. Selanjutnya disusul dengan gerakan memutar ke arah belakang. Diperlukan suatu kesabaran atau ketelitian kaki yang di bawah, menempatkan kaki memutar, termasuk juga otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul menjadi elastisitas di saat kita memutar. Kalau gerakannya tersebut tepat dan juga tenaga yang terdorong pada badan samsak itu cukup bertenaga, yang akhirnya getaran samsak di porosnya yang berupa panca. Nah, ini teman-teman yang tadi saya lakukan gerakan salah, sebab kaki yang di bawah posisinya ketika ditaruh di saat memutar itu tidak menjadi lurus. Dengan demikian hasilnya pun setelah diadakan putaran kaki, dia tidak akan tepat pada sasaran. Bagi saya dari dulu, kalau melakukan gerakan dengan tendangan memutar seperti ini mengenai sasaran samsak dan menimbulkan suara, itu benar-benar menjadi motivasi tersendiri, menjadi kesenangan tersendiri ketika melakukan pelatihan tepat kena sasaran, menimbulkan suara, apalagi itu jatuh. Menggunakan samsak sebaiknya kita benar-benar harus enjoy ataupun tidak beban di waktu melakukan pelatihan. Kalau kita emosional atau sifatnya melakukan suatu gerakan yang berambisi terhadap badan samsak, ya itulah yang sering membuat kita menjadi tangan keseliu, termasuk juga jangkar yang kita gunakan di bawah untuk bertahan, menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya teman-teman saya tambahkan video yang lainnya untuk menambah perbendaharaan atau berbagi pengalaman teknik memukul samsak. Nah, video ini sebenarnya saya sudah tayangkan di channel sebelumnya, melakukan pukulan tidak sepenuhnya menggunakan medan samsak, tidak sepenuhnya mengenai sasaran samsak. Pada umumnya orang melakukan pukulan adalah full ke badan samsak seperti yang saya peragakan ini. Jadi tangan kita kepalkan, akhirnya pukulan sepenuhnya kita lontarkan ke badan samsak. Namun kali ini kita tetap menggunakan medan samsak, akan tetapi pukulan tersebut kita plesetkan di lingkaran atau paling pinggir pada badan samsak. Kalaupun dia mengenai pada samsak, akan tetapi tidak sepenuhnya full pada badan samsak. Ini gerakan pukulan yang sering atau yang lazim digunakan oleh teman-teman pada olahraga medan samsak. Tambahkanlah tenaga sedikit pada tangan untuk menambah bobot atau untuk menambah kecepatan power di saat kita melakukan pukulan. Nah, sekarang yang saya peragakan ini merupakan gerakan mengenai sasaran samsak, akan tetapi dia akan kena di paling pinggir. Lakukanlah secara pelan-pelan, dan selanjutnya kalau sudah posisinya tepat, kita tambahkan tenaga sehingga benar-benar menjadi kekuatan penuh di saat melakukan pukulan. Nah, speed yang saya lakukan ini adalah speed baru setengah, artinya belum maksimal untuk menambah kecepatan. Kalaupun teman-teman sudah
Sandi tertarik dengan gerakan tersebut, tinggal menambahkan kecepatan speed. Nah, sekarang gerakan lain lagi yaitu melakukan gerakan pukulan, akan tetapi setelah sampai di badan samsa, secepatnya itu kita lakukan tarikan. Nah, di saat setelah kena sentuhan kita tarikan. Nah, pertanyaannya, apakah tenaga yang kita gunakan menggunakan teknik memukul seperti tersebut adalah full? Ya, saya jawab, tenaganya adalah tetap full. Yang bedanya dengan pukul-pukul yang lainnya itu adalah biasanya setelah tangan tersentuh pada badan samsa kita diamkan sejenak. Namun yang sekarang ini kita secepatnya tarik, karena batasan tangan di saat melontarkan ke badan samsak itu pasti ada batas, artinya tidak kita punya panjang tangan umpamanya 1 meter, nah mungkin kita harus julurkan sampai 1 meter lebih sebenarnya. Dengan demikian pada akhirnya setelah juluran tangan kita full menuju ke badan samsak, secepatnya dilakukan penarikan. Nah, teman-teman kerabat semua, apa yang saya katakan sekali lagi, dengan banyak kita mempunyai pola-pola atau teknik pelatihan menggunakan medan samsak, baik itu dengan cara memukul, menendang, dan variasi-variasi yang lainnya, paling tidak akan sedikit mengurangi rasa bosan kita, dengan harapan kita tetap dapat menggunakan medan samsak sebagai partnernya. Nah, sekarang teknik yang lainnya, melakukan pukulan. Posisi kita kelihatannya santai, akan tetapi feeling atau insting kita saat akan melakukan gerakan pukulan ke badan samsa, utamanya gerakan pinggang, pinggul, bahu, itu menjadi gerakan satu kesatuan, kebersamaan. Tidak boleh antara satu gerakan tadi mendahului ataupun membelakangi. Gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan serta teknik atau pola gaya. Gerak-gerakan ini benar-benar saya sangat sukai di saat melakukan pelatihan menggunakan medan samsa, karena dapat menggerakkan pinggang, pinggul, termasuk juga bahu yang menjadi satu kesatuan gerak untuk menambah kecepatan, termasuk juga tenaga, tergantung dari kita yang mengaturnya. Kalau ingin gerakannya secepatnya agar beruntun, ya silahkan ditambahkan tenaga dan juga speed, spontanitas dilakukan gerakan ke depan. Pada umumnya atau biasanya dari gerakan kecil, dari gerakan pelan-pelan, pada akhirnya ketika terus dilakukan pukulan-pukulan seperti tadi, akhirnya tanpa disadari keinginan untuk melakukan kecepatan, termasuk juga menambahkan tenaga secara spontanitas, akan tercipta atau lahir dari gerak-gerakan kecil tadi. Sering di saat melakukan gerak-gerakan kecil, lama-kelamaan akhirnya walaupun tenaga sudah agak sedikit berkurang, akhirnya kita menjadi lebih energik atau agresif karena mendengar suara dan sebagainya. Gerakan ini, apa yang saya katakan tadi, hanya melakukan sentuhan sedikit saja pada badan samsa, dan akhirnya melakukan gerakan susulan dari gerakan satu, dan selanjutnya disusul dengan gerakan yang lainnya, baik tangan kanan ataupun gerakan tangan kiri. Nah, cukup lumayan teman-teman untuk keringat yang timbul dari gerak-gerakan tersebut, walaupun dari arah awal. Nah, teknik untuk memukul samsak, kembali saya review dari gerak-gerakan awal tadi. Yang sering dilakukan penggunaan medan samsak adalah kepalan kita sentuhkan dan sedikit dorong ke depan, supaya lajunya samsak yang datang ke darah kita tidak terlalu beban. Nah, sekarang dengan teknik menarik, yang gerak-gerakan tadi di depan yang saya peragakan, nah sentuhlah samsak, begitu terasa ataupun sudah berkeluar suara, secepatnya itu kita tarik kembali dan ditambah dengan gerakan yang lainnya, bahu, pinggang, pinggul, dan konsentrasi kita ke arah
tersebut menjadi satu kesatuan. Pinggul ini sangat penting sekali untuk melajunya gerakan ke depan dan untuk membuat tenaga kita benar-benar terfokus supaya harapan kita lebih maksimal. Selanjutnya lagi kita berada pada posisi santi di depan samsa tanpa menggunakan suatu sikap. Dengan tangan santai akhirnya begitu feeling dan pikiran kita untuk melakukan gerakan ke depan, ya tinggal melontarkan tangan baik kanan ataupun kiri. Jadi saat penggunaan pukulan, perhatikan kepalan tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Teori-teori untuk melakukan pukulan baik posisi 1, 2, 3, 4 pada video-video saya sebelumnya saya banyak berbagi pengalaman supaya tidak mengalami cedera di saat melakukan olahraga menggunakan medan samsa sebagai partnernya. Nah teman-teman, kembali kalau kita lihat karena arah pukulan saya tambahkan tenaga sedikit dan gerakan samsa yang datang, posisi tangan kita lakukan gerakan arah menuju ke atas dan tepat pada sasaran samsa. Saat dia berada pada posisi poros 0 atau yang begitu lurus, kita dorong dengan gerakan sedikit ke atas, akhirnya samsa akan menjadi jatuh. Nah teman-teman kerabat semua, jadi cukup lumayan, semoga ada manfaatnya, terutama pada usia-usia kita yang telah lanjut masih senang menggunakan medan samsa sebagai partnernya. Jadi silahkan lihat di channel saya pada video-video sebelumnya teknik memukul dengan posisi tangan atau posisi 1, 2, 3, 4 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.